Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Sebagai seorang karyawan atau pegawai, pasti tidak asing dengan istilah cuti. Secara umum, cuti dapat diartikan sebagai izin atau libur untuk sementara waktu dari bekerja. Beberapa alasan orang mengajukan cuti bermacam-macam. Bisa karena ingin liburan, melahirkan, menikah, beribadah seperti haji atau umroh, dan lain sebagainya. Tapi apakah kamu tahu, kalau nggak cuma di kerjaan aja loh yang bisa mengajukan cuti? Di asuransi unit link pun juga bisa. Kalau di kerjaan, ada yang namanya cuti melahirkan, cuti bersama, dan lain-lain. Kalau di asuransi, namanya adalah cuti premi. Apa tuh cuti premi? Nah, sama seperti namanya, cuti premi artinya orang diperbolehkan untuk berhenti membayar premi sementara waktu. Tapi manfaat asuransi seperti penggunaan kartu kesehatan atau kartu rumah sakit, manfaat santunan meninggal dunia, manfaat santunan kecelakaan, dan sakit kritis masih bisa digunakan. Ingat ya, untuk sementara waktu loh, jadi nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan nggak bayar premi, tapi masih bisa pakai manfaatnya, nanti bisa bangkrut ya perusahaan asuransinya. Nah, fasilitas cuti premi ini sangat berguna dan baru terasa manfaatnya, terlebih saat kondisi pandemi, seperti saat ini, di mana banyak orang yang terkena pemotongan gaji hingga 50% atau malah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar premi bulanan untuk sementara dialihkan ke pos-pos yang lebih mendesak dan penting. Nah, kebayang nggak ketika kondisi seperti ini di mana uang sangat-sangat berharga, resiko hidup malah terjadi. Ambil contoh misal orang tersebut terkena COVID-19, sehingga ia terpaksa harus mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Kita sama-sama tahu pengobatan dan perawatan COVID-19 tidak bisa dibilang murah. Biayanya bisa mencapai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Semurah-murahnya biaya yang muncul, apa kamu rela harus bayar dari kantongmu sendiri? Tentunya enggak ya. Nah, dengan adanya fasilitas cuti premi, orang tersebut masih bisa menggunakan asuransi kesehatannya karena polisnya masih aktif, meskipun tidak bayar premi. Sehingga biaya pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit masih akan di-cover sesuai dengan plafon yang diambil. Jadi, kondisi orang tersebut bisa lebih cepat pulih karena orang itu fokus akan proses penyembuhannya dan tidak pusing lagi mikirin tagihan rumah sakit selama ia dirawat. Sejauh pengalaman saya, banyak orang yang ingin cepat-cepat pulang loh, meskipun belum sembuh total, karena ia takut tagihan rumah sakitnya makin lama, makin bengkak, jika ia terlalu lama dirawat di rumah sakit. Sebagai perbandingan nih, di BPJS tidak ada yang namanya fasilitas cuti premi. Jadi ketika kamu tidak bayar entah karena lupa atau karena alasan ekonomi, maka otomatis BPJS tidak bisa digunakan sampai ia bayar lagi beserta denda-dendanya kalau ada dan tagihan-tagihan yang tertunggak. Nah, itu kalau orangnya sakit dan mesti dirawat di rumah sakit. Gimana kondisinya jika orang tersebut amit-amit nih, sampai tutup usia alias meninggal dunia? Ngomongnya kok serem bener ya? Ya kita ngomong realistis aja ya. Sudah berapa banyak orang di sekitar kita yang kita kenal meninggal dunia, entah itu akibat dari COVID-19 atau bukan. Kalau tidak ada fasilitas cuti premi dan kondisinya orang tersebut tidak bayar asuransi, sehingga mengakibatkan polis menjadi lapse atau hangus, maka keluarga dari orang tersebut tidak bisa menerima klaim santunan meninggal dunianya. Tapi karena ada fasilitas ini, keluarga orang tersebut bisa menerima klaim meninggal dunia karena status polisnya masih aktif, walaupun dalam masa cuti premi. Kok kesannya jadi kayak mengharapkan uang klaim meninggal ya? Nggak gitu. Saya yakin keluarga lebih berharga daripada uang. Tapi jika hal paling buruk terjadi, yaitu sampai meninggal dunia, uang klaim asuransi bisa cukup meringankan keluarga yang ditinggalkan atas beban-beban biaya yang muncul. Entah itu untuk biaya pemakaman, kremasi, bahkan di beberapa daerah di Indonesia, biaya pemakaman itu bisa sampai ratusan juta loh. Sahabat-sahabat kita mungkin harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemakaman seperti di Bali, ada upacara ngaben. Di suku Batak ada yang namanya upacara sahur matoa. Di Toraja ada yang namanya upacara rambu solo dan lain-lain. Kok saya bisa tahu ya? Ya karena orang-orang yang berasal dari sana rata-rata punya asuransi jiwa dengan uang santunan meninggal dunia yang cukup besar karena proses upacara pemakamannya yang sangat mahal. Meskipun jika kita tidak berasal dari sana, mungkin sebagian dari kita juga melakukan yang namanya tahlilan, terutama bagi kita yang tinggal atau berasal dari Jawa. Jika dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, memang tahlilan jauh lebih murah biayanya. Tapi yang perlu diingat adalah tahlilan itu dilakukan berulang kali. Ada 1 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Nah, dengan adanya uang klaim santunan meninggal dunia dari asuransi, pasti akan sangat membantu bukan? Kembali ke topik awal, tidak setiap orang bisa mengajukan cuti premi. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Antara yang pertama adalah masa tunggu cuti premi sudah lewat. Biasanya polis sudah berusia di atas 3 tahun. Ini tergantung dari program yang diambil ya.
Dan yang kedua adalah dana investasi masih cukup untuk menutupi atau mengcover biaya-biaya rutin yang timbul. Karena ketika dana sudah tidak cukup lagi, maka otomatis polis akan lapse atau tidak aktif dan fasilitas cuti premi pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang perlu diingat adalah biaya-biaya ini akan terus ada meskipun dalam masa cuti premi. Sehingga saran saya selalu pantau apakah dana investasi kita masih ada dan cukup untuk mengcover biaya-biaya itu. Nah, gimana kalau kondisi keuangan dari orang ini sudah kembali normal dan mau bayar preminya lagi? Apakah dia harus bayar premi yang tertunggak atau enggak? Kalau untuk ini, saya kembalikan ke orangnya. Ia boleh membayar premi yang tertunggak, sehingga porsi investasinya juga akan bertambah dan berkembang, namun ia juga boleh memilih melanjutkan membayar premi tanpa membayar tagihan yang sebelumnya. Tapi ingat, selama cuti premi kan dana investasi yang ada terus berkurang untuk mengcover biaya yang timbul. Jadi kalau tagihan sebelumnya tidak dibayar, ya dana investasinya jadi lebih kecil daripada jika bayar yang tertunggak. Jadi secara garis besar kesimpulannya adalah fasilitas cuti premi bisa membantu kita menjaga agar polis tetap aktif saat kondisi keuangan kita sedang sulit. Kalau polis aktif, semua manfaat asuransi pun bisa terus digunakan. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa tanya di kolom komentar ya. Dan bagi kamu yang baru pertama kali lihat video saya, bisa klik subscribe untuk mendapatkan info-info menarik lainnya tentang asuransi di video selanjutnya. Saya Ilo, and see you